Om Swastiastu, saya Ninyoman Dewi Nadiasih, mahasiswa PPG dalam jabatan, kategori 1, gelombang 3, tahun 2023, jurusan program studi bimbingan dan konseling, nomor induk mahasiswa 2374801007, LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja layanan bimbingan klasikal yang akan dilaksanakan di SMA Negeri 3 Singaraja. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Berdiri. Kurang pangan jari umat. Om Swastiastu. Beri hormat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Silakan duduk. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik. Sudah siap mengikuti pembelajaran? Sudah. Oke, karena sudah siap. Sebelumnya Ibu mau mengabsen dulu ya. Mau mengabsen kehadiran anak-anak. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak, ya. Ibu absen. Komang Intan Purnamayanti. Hadir. Kadek Raditya Pratnyana. Hadir. Desa Kadek Satriani. Nyoman Pande Suyase. Niloh Wastri Ningsih Dia. Kadek Reno Dwi Ananda. Hadir. Gede Hendi Lesmana. Hadir. Putu Sukrisna Harta Wijangga. Wih, namanya belibet. Loh Putri Rahayu. Hadir. Kadek Restu Prasetya Dewan. Hadir. Febri Arianata. Kadek Rina Dwi Saputri. Hadir. Gede Resa Diksya Yana Hari Sanjaya. Hadir. Kadek Rizka Yanti. Hadir. Niketut Lisa Anggreni. Nikoma Ayu Trisna Dewi. Hadir. Berarti hadir semua ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk dipimpin berdoa. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sudah siap mengikuti pembelajaran? Sudah? Masih semangat? Masih. Ini Ibu akan menayangkan sebuah video ya, di mana mungkin video ini anak-anak sudah tidak asing lagi karena mungkin anak-anak waktu kecil dan sampai sekarang sering menonton itu ya. Videonya yaitu tentang serial kartun. Ya, anak-anak silakan disimak videonya. Terlalu. Tidak ada harapan lagi. Semuanya sudah berakhir. Kau tidak tanya kenapa berakhir, Doraemon? Memangnya kamu tidak mau tahu apa yang terjadi? Biasa saja. Kamu tidak penasaran? Tidak. Ini masalah serius. Besok itu aku ada ulangan aritmatika, Doraemon. Tapi sampai ulangan yang terakhir aku dapat nilai 0. Kamu dengar, Nobita? Setelah ini kalau dapat 0 lagi, kembali saja ke taman kanak-kanak. Jadi begitu ceritanya. Ayo semangat dong. Itu kan hanya ulangan. Hanya begitu saja. Nah, udah menyimak? Sudah? Nah, apa yang terjadi pada kartun tersebut?
Siapakah yang menjadi pelaku bully dan siapakah yang menjadi korban? Ada yang tahu? Ya. Pada video tersebut, Nobita mengalami bully karena mendapatkan nilai nol dan dibully oleh teman-temannya yaitu Sunyo dan Jaya. Oke, itu ya. Yang menjadi korban berarti Nobita. Terus yang menjadi pelakunya? Sonio dan Giant. Nah, pada pembelajaran kali ini yang Ibu ingin sampaikan yaitu tentang bullying atau perundungan ya. Berarti tema yang video yang tadi Ibu tayangkan tadi sesuai dengan apa yang pelajaran hari ini ya. Di mana ada tujuan video pembelajaran itu, tujuan bimbingan pada pagi ini yaitu di mana melalui kegiatan mencermati video pembelajaran, siswa dapat menyimpulkan pengertian bullying dengan benar ya. Yang kedua, melalui kegiatan mencermati video pembelajaran, siswa dapat menyimpulkan penyebab bullying dengan benar ya. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat menyimpulkan dampak dari bullying dengan benar. Ya. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi kelompok, nanti siswa-siswa akan ada gini kelompok ya, mampu mengubah perilaku ke arah yang lebih baik dengan tidak melakukan bullying. Yang kelima, melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat membangun kelompok yang solid guna mencegah dan melawan bullying. Nah, di sini Ibu ingin tanya, mungkin anak-anak sudah tidak asing lagi dengan kata bullying atau perundungan ya. Ada yang tahu atau definisi dari bullying itu apa? Ya, silakan sebutkan nama. Jadi perkenalkan nama saya Nilwa Cynthia Putri. Jadi di sini saya menjelaskan mengenai bullying. Jadi bullying itu merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok kepada seseorang atau kelompok lainnya dengan tujuan untuk menyakiti korban ataupun untuk menunjukkan kekuasaan mereka. Di mana tindakan itu dilakukan secara agresif dan terus dilakukan secara berulang-ulang. Oke, tepuk tangan untuk Wastri. Bagus ya. Terus yang kedua, adakah yang tahu bentuk-bentuknya apa seperti apa? Ya, silakan. Bagi Bu itu menjawab, jadi bentuk-bentuknya itu yang saya tahu ada 4. Yang pertama ada pembulian secara fisik. Ini adalah suatu pembulian yang bisa dirasakan dan juga bisa dilihat oleh si korban bullying, dirasakan secara fisik. Contohnya seperti memukul, menendang, menjambak, dan lain-lain. Yang kedua itu adalah perlindungan secara verbal, yakni menggunakan kata-kata. Contohnya seperti kamu jelek, kamu bodoh, kok kamu gundul kayak Upin sih. Yang ketiga itu ada cyberbullying, jadi pembulian yang terjadi di yang namanya teknologi atau di internet. Contohnya itu seperti misalnya Restu ini ya membuat video seperti edukasi pada masyarakat, namun masyarakat malah melihat Restu seperti pandangannya buruk, jadi mereka membuli Restu di internet kayaknya, kamu kok malah kayak gitu, kamu bodoh kali, tidak kali mukanya. Yang terakhir itu adalah perlindungan secara emosional. Perlindungan emosional ini adalah perlindungan yang dimana pelaku itu mengharapkan timbal balik dari si korban atau kayak mengekspresikan bagaimana pembuliannya seperti rasa cemas, takut, dan ragu gitu ya. Contohnya seperti mengejek, menjambak, menghina, dan lain-lain. Oke, terima kasih Restu. Tepuk tangan lu Restu. Nah, itu sudah paham ya pengertian bullying dan bentuk-bentuknya ya. Ada 4 ya. Yang pertama ada verbal, ada fisik, ada cyberbullying, ada emosional. Dan contoh-contohnya pun sudah dijelaskan sama Restu tadi ya. Sudah jelas? Sudah. HP tolong di silent ya. Nah. Di sini sesuai dengan tema Ibu juga hari ini, ya ini Ibu akan menayangkan sebuah video di mana anak-anak nanti bisa mencermati dan menjelaskan apa sih yang terjadi pada video berikut ini ya. Apakah ini termasuk video apa? Nanti anak-anak bisa silakan ditonton ya.
partnership. Entrepreneurship artinya berusaha. Yang kedua ada enterprise. Enterprise artinya perusahaan. Yang ketiga ada scale. Scale artinya tupai. Video sekian, selamat datang. Kenapa sih? Lucu banget, jangan suka ini. Tuh dia tipsnya. Mas, ajarin gue ya. Tonton. Ada apa, Kak? Nah, ini ajarin aku sampai kata dong. Maksudnya apa, Kak? Enterprise. Kemarin dapat nilai tambahan tapi iya udah lihat gue. Pokoknya udah dari cerita semua. Aduh lihat lagi tuh kemarin bokap gue ngedatin gue lagi main gitar mah. Iya sampai kebetulan ke kamar gue. Iya ikutan silat ke orang sih ya. Jadi apa tuh dari dulu. Oke guys, jadi kita hari ini mau belajar apa? Anti kerumunan. Sumpah ya, bosan banget gue. Kerumunan tuh terus ya. Ayo anak-anak, kembali ke tempat duduknya. Semuanya ayo. Hai guys, pastinya sering banget dong dapat tugas presentasi kelas. Iya guys, bener banget. Jadi Rani ini public speakingnya udah bisa ngalahin pembaca. Aku sampaikan ya. Selamat pagi semuanya. Kenapa sih Kak? Kamu gitu? Kan gue cuma ngatain aja ke pengikut lain di saat itu. Kamu jangan kenapa sih Kak? Kamu tiap hari ngomongin aku mulu. Gak pernah nakal apa-apa, lucu aja kontennya. Emang ada yang nonton? Mending banding nakal aja dengan terpakai. Kamu Rani ya? Iya Kak. Kamu kenapa? Kamu bisa cerita sama aku? Ya, silahkan itu. Ada apa ini? Setuju? Sumpah, sumpah. Kok keluar ini? Pakai apa? Enggak, kan gue enggak bawa apa. Ngapain kamu? Kalian tahu? Ibu mendapatkan laporan kalau kalian melakukan perundungan terhadap Rani. Kalian itu. Wah, kok? Ya ampun Bu, itu kan cuma bercanda aja. Kalian bilang cuma bercanda. Apa kalian tahu? Hanya dengan kata-kata orang bisa terluka. Kata-kata yang gimana Bu? Aku tidak merasa kata-kataku melukai Rani. Udah Clara, akuin aja. Itu kan ada buktinya. Gue udah kasih tahu semua yang Kak Azizi. Soal film puncak Rani. Azizi? Iya Kak? Mau bicara sebentar boleh Kak? Boleh Kak? Boleh bicara dulu? Iya Bu, kami akui sudah mengurangi. Kami mohon maaf sebesar-besarnya ya Bu. Bagus lah begitu. Untuk konsistensi keterbuatan kami, 5 hari ke depan, selesai jam mata pelajaran, kalian temui ibu untuk berikan karakter. Baik Bu, kami siap menerima konsekuensinya. Hai guys, hari ini aku jadi tim untuk sekolah. Dan hari ini bakal ada pidato yang penting banget tentang stop penggunaan. Kayaknya belum nih, kita langsung mulai dari kepala siswa hari ini. Halo teman-teman semua, salam sejahtera untuk kita semua. Pernahkah kalian membayangkan ada di posisi korban, dihina, dan diejek setiap hari? Hingga kalian patah semangat dalam jalan hari, harus kita melindungi. Makanya kalian lihat, ayo kita hentikan siklus pembunuhan ini. Dan mari kita tingkatkan rasa empati dan toleransi dalam kita. Terima kasih. Bagaimana? Sudah semua menyimak video yang tadi Ibu tayangkan? Sudah? Sudah. Ada yang
Ada yang bisa menceritakan video yang Ibu tadi tayangkan? Ya, coba. Nama? Perkenalkan, nama saya Gede Agus Singgawan. Jadi peristiwa saya tanggapi dari video yang ditayangkan itu, seorang siswi yang bernama Rani yang dibully karena membuat video edukasi oleh siswi yang bernama Clara, karena Clara itu tidak menyukai video tersebut. Nah, gimana Clara itu minta tolong kepada temannya untuk memvideokan dia sedang mengolok-olok si Rani ke dalam materi Ya, ya. Jadi ada siswi yang bernama Rani membuat video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Inggris. Nah, setelah istirahat pertama, Rani menuju ke kantin. Namun di sana ada Clara bersama kawan-kawannya. Di sana Clara pun inisiatif untuk membuli Rani dengan minta tolong kepada kawannya untuk memvideokan dia sedang mengelola Rani. Nah, setelah video tersebut, dia lanjut membuli Rani ke istirahat kedua, yang dimana Rani ini mencoba lagi membuat konten mengenai dia akan presentasi, namun dia diganggu oleh siswa bernama Clara. Nah, setelah video tersebut didapatkan, Rani pun ditanya bersama sisi dari pihak OSIS mengenai mengapa dia murung saat menuju ke toilet. Setelah cerita, Clara dan teman-temannya pun dipanggil ke ruang guru untuk menanyakan mengapa mereka melakukan sikap tersebut kepada Rani. Dan karena sikap mereka kepada Rani cenderung seperti membuli, mereka pun dikenakan konsekuensi berupa 5 hari setelah pulang sekolah, mereka akan dididik karakternya. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan hari ini adalah, walaupun kita hanya mengira kita bercanda kepada orang lain, tapi belum tentu orang lain tersebut akan menganggap kita itu bercanda kepada mereka, karena kita sendiri tidak tahu bagaimana perasaan mereka saat mereka menerima bercandaan dari kita. Menurut saya, mending cukup diam dan menghargai apa yang mereka lakukan dan mereka proses. Karena seperti istilah mulut adalah harimau. Oke, bagus sekali ya. Tepuk tangan, bagus. Terima kasih, bagus. Berarti ini termasuk pembulian bentuk apa? Cyber. Apa yang harus kita lakukan kalau ada teman kita membuli seperti itu? Apa yang harus kita lakukan? Laporkan kemana? Ke guru ya, atau ke teman ya. Tidak usah takut ya, tidak usah malu untuk melaporkan apapun kejadian itu yang membuat kita tidak nyaman ya. Selanjutnya, kalau anak-anak seumpamanya dibully oleh teman-teman, apa yang terjadi? Sedih. Takut untuk sekolah, datang sekolah ya, trauma untuk datang ke sekolah ya, karena dibully. Apalagi? Cemas. Apa lagi? Sakit hati. Terus? Tidak percaya diri. Ya, itulah bullying yang terjadi. Maka dari itu jangan pernah melakukan bully terhadap teman kita ya. Karena bully itu sangat menyakitkan ya. Bisa-bisa nanti sampai depresi dan sampai bunuh diri ya. Ini Ibu ada lembar kegiatan ya, dimana anak-anak kan tadi sudah menjelaskan, Ibu sudah memutarkan video, dan ini Ibu ingin membentuk kelompok, dan anak-anak silakan membentuk kelompok sesuai dengan deretan gini aja ya.
Silakan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya. Mungkin kelompok 1 yang di mana? Di sana. 1, 2, 3, 4 ya. Silakan dikerjakan waktu 5 menit ya. Nanti masing-masing kelompok untuk mewakilkan ke depan. Gimana anak-anak? Sudah siap? Sudah selesai? Sudah. Karena sudah selesai, Ibu harap masing-masing kelompok mewakilkan ke depan untuk presentasi ya. Kelompok 1 sudah siap? Ayo silakan. Ya, 1 aja. Iya, bacakan, saya dari kelompok. Jadi saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi yang nomor 1 itu sebutkan karakteristik pemudi. Nomor 1 menyakiti orang lain, 2 membuat korban cemas, 3 merendahkan orang lain, 4 mendiskriminasi, yang kelima nakut-nakuti, dan keenam penindasan. Yang nomor 2 yaitu karakteristik pelaku bullying. Yang nomor 1 adalah kurang empati, nomor 2 suka menyakiti orang lain, yang ketiga suka menghina nama teman, yang keempat emosional, yang kelima agresif, dan yang nomor 6 mendominasi. Yang nomor 3 karakteristik korban bullying. Nomor 1 depresi, nomor 2 stres, nomor 3 cemas, nomor 4 takut, nomor 5 tidak percaya diri, dan nomor 6 mengisolasi diri dari sosial. Yang keempat, alasan seseorang melakukan bullying. Yang satu adalah dendam, yang kedua tidak suka, yang ketiga cemburu, nomor 4 takut disaingi, nomor 5 ingin mendominasi, dan yang nomor 6 nggak iri. Yang terakhir yaitu dampak atau efek samping tindakan bullying. Yang nomor 1 ada depresi, cemas, dan takut. Yang kedua isolasi sosial, dan ketiga adalah bullying. Setelah itu ada efek samping dari pelakunya. Yang pertama adalah rasa bahagia dan puas. Yang kedua dijauhi orang-orang yang membuat kerja disegani orang. Oke. Ya. Silakan duduk. Itulah presentasi dari kelompok 1. Beri aplaus untuk kelompok 1. Yang selanjutnya untuk kelompok 2. Sudah siap? Silakan didiskusikan, dipresentasikan sekarang hasil diskusinya tadi ya. Oke. Nah, itulah presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sekali lagi, beri aplaus. Nah, untuk selanjutnya, kan tadi sudah disebutkan karakteristik bullying. Apa saja sih karakteristik bullying itu? Coba dipertegas lagi, ada yang bisa? Karakteristik bullying itu seperti apa?
Yang keras. tidak mampu menjalin hubungan akrab, Apalagi? Menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain. Apalagi? Melakukan berulang-ulang. Lakukan berulang-ulang. Apalagi? mudah marah dan impulsif, Oke. Terus yang kedua, karakteristik pelaku bullying. sikap intoleransi terhadap orang lain, Terus apa lagi? cenderung bersikap agresif. Terus? sengaja melakukan tindakan kasar, Oke. Yang ketiga, karakteristik korban bullying. Cemas. Cemas. Apa lagi? Yang lain? Rendahnya harga diri. Apa lagi? depresi, Depresi. Stres. Apa lagi? menjadi tertutup, Menjadi tertutup. Ya. Terus alasan seseorang melakukan bullying apa? mencari perhatian, Cari perhatian. Apa lagi? Tidak suka. Apa lagi? Apa? dendam dan iri hati, Dendam dan iri hati. Pengaruh lingkungan. Apa? Caper. Ya. Terus, nah dampaknya ini apa? Dampak dari bullying ini apa? Terus? cedera pada fisik korban, Terus apa lagi? jadi orang yang susah terluka, Terus? Trauma, ya, trauma. Ada yang bisa menyimpulkan? Tadi kan sudah dijelaskan oleh teman dari awal, pengertian bullying, terus bentuk bullying, terus sampai dampak, sampai perilaku, karakteristik, korban, dan lain sebagainya. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, coba. Sebutkan nama. Baik, perkenalkan, sebelumnya nama saya Jadi dari pembelajaran tadi dapat saya simpulkan bahwa perundungan atau bully ini merupakan perilaku yang tidak menyenangkan, baik dilakukan secara verbal, fisik, sosial maupun dilakukan secara di dunia maya. Yang mana perilaku ini akan menyebabkan orang lain merasa tidak nyaman, merasa tertekan dan juga merasa sakit hati. Dan perilaku perundungan ini bisa dilakukan oleh seseorang, perorangan ataupun sekelompok orang. Kemudian pembuli akan cenderung melakukan tindakan ini pertama karena dia memiliki dorongan untuk menunjukkan kekuatannya ataupun kekuasaannya agar bisa dianggap berani oleh orang lain. Kemudian yang kedua, ia pernah menjadi korban perundungan. Nah, ketika seseorang menjadi korban perundungan, mereka akan cenderung merasa marah ataupun bisa juga merasa sakit hati. Untuk bisa melampiaskan amarahnya tersebut, mereka akan cenderung melakukannya kepada orang lain. Kemudian yang ketiga ada merasa iri hati atas kepopuleran orang lain. Jadi mungkin ada sebagian orang yang tidak ingin melihat temannya itu berada di atasnya. Kemudian karena itu dia melakukan pembulian terhadap temannya itu. Kemudian yang terakhir yaitu mengikuti teman. Seperti ada yang namanya bully relasional, di mana bully relasional ini akan cenderung mengajak orang lain untuk bisa mengikuti tindakan pembulian ini, dan orang itu cenderung mengikuti temannya yang sudah melakukan suatu tindak pembulian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Keren ya, Lisa ya. Itulah kesimpulan dari perundungan dan penyebab seseorang melakukan perundungan. Ya, udah paham anak-anak? Udah? Sudah jelas? Sudah. Kesimpulan yang berikutnya ada yang bisa? Coba. Baik, perkenalan saya Ayu Krisna. Jadi saya di sini mencoba untuk menyimpulkan yang cenderung menjadi korban perundungan itu yang seperti apa dan kemudian dampaknya bagaimana. Jadi biasanya anak yang cenderung menjadi korban perundungan itu adalah anak yang tidak punya power. Dan biasanya juga di sekolah itu dia terlihat agak dalam tanda kutip berbeda dari yang lain, misalnya mulai dari nilai akademisnya, perilakunya, sikapnya maupun yang lain sebagainya. Itu menyebabkan si pelaku korban ini merasa punya power untuk berhubung si anak. Kemudian dampak dari perundungan ini itu banyak banget, apalagi di lingkungan sekolah itu bisa kita lihat si korban ini bisa kehilangan minat dan bakatnya, kemudian menjadi malas datang ke sekolah karena takut kalau misalnya ia datang ke sekolah itu ya pasti dicegat oleh si pelaku. Kemudian bahkan si korban ini bisa
Oke, dampaknya? Udah. Yang lain ada yang bisa? Udah paham? Udah pas? Oke, kasih aplaus untuk Ayu. Good job Ayu, keren ya kesimpulannya. Nah, tadi sudah ada teman-teman yang menyimpulkan, sudah itu ada kelompok 1 sampai 4 yang presentasi. Nah, saya dan ini Ibu ingin merefleksikan kembali apa yang terjadi dari awal sampai akhir materi yang Ibu sampaikan ya. Refleksi ini Ibu kirim lewat link Google Form ya. Sudah selesai mengisinya sudah? Sudah. Kalau sudah gimana, capek? Lesu, letih. Kurang bersemangat. Bagaimana kalau kita sekarang melakukan ice breaking? Gimana? Setuju? Setuju. Biar semangat lagi ya, kita akan melakukan ice breaking. Tapi ada yang bisa memberikan? Oh ya, silakan. Ini ada teman kalian yang mau memberikan ice breaking biar kalian semangat lagi ya. Ice breaking apa? Ice breaking apa? Ice breaking yang selamat pagi. Oke. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Jadi perkenalkan, nama saya Gede Mana dari kelas 7C. Saya akan melakukan ice breaking. Yang selamat pagi tepuk 1 kali, selamat siang tepuk 2 kali, selamat sore tepuk 3 kali, dan malam tidak tepuk tangan. Ya. Oke, kita Ya, coba dulu latih. Coba dulu ya. malam. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat sore. Selamat siang. Oh. Oke, kita mulai ya. Konsentrasi. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat sore. Selamat pagi. Ulang, tidak konsentrasi berarti ya. Desa. Ayo lagi ulang. Selamat sore. Selamat malam. Kurang konsentrasi. Oke, kita mulai lagi ya, sekali lagi. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat siang. Selamat malam. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Nah, bagus sekali. Oke, makasih. Udah semangat. Sudah ceria lagi ya. Sudah ada senyum-senyum. Yang tadi cemberut, tegang. Selanjutnya yaitu tentang semua ada kota lagi masih ya. Ibu kirim gininya ya. Tentang evaluasi, yaitu evaluasi tentang anak-anak ini ya. Ibu kirim lewat Google Form ya.
Sudah semua selesai udah? Sudah? Sudah. Karena materi hari ini sudah mau habis. Semoga apa materi yang tadi Ibu berikan semoga bermanfaat untuk anak-anak ya, dan untuk tidak melakukan bullying ya. Bagi anak-anak yang ingin konsultasi, ingin bertanya dan lain sebagainya, bisa lewat WhatsApp ya, bisa chat Ibu ke lewat WhatsApp, dan atau tidak sempat anak-anak bisa datang ke ruang BK ya. Ruang BK dan guru BK selalu terbuka untuk anak-anak, siap melayani anak-anak karena BK adalah selalu di hati anak-anak ya. Jadikan BK itu teman kalian, sahabat maupun ibu ya. Tidak usah anak-anak takut untuk datang ke BK ya. Karena BK itu bukan untuk orang yang mempunyai masalah ya. Kalian mau cerita, mau curhat, mau apa, main ke BK juga boleh ya anak-anak ya. Tidak usah takut karena BK itu bukan polisi, tapi teman. Ya, teman yang bisa diajak untuk cerita. Ya. Nah, di SMA 3 ini kan sudah ada agen Garuda, agen perubahan ya, di mana sudah dibentuk ya. Nah, nanti kalau ada teman-teman kalian yang mengalami perundungan, silakan jadi tutor sebaya ya. Kalian berkonsultasi di sana ya. Silakan laporkan ke guru BK atau ke guru yang lain juga boleh ya. Sebelum mengakhiri pertemuan ini, mungkin pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang masalah kecanduan gawe ya. Di mana nanti kita bahas itu kecanduan gawe, dan karena hari ini sudah mau selesai pergantian jam, ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Untuk akhir ya. Berdiri. Curang paramo santi. Om Santi 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 Om. Beri hormat. Selamat siang anak-anak, dan Ibu akhiri dengan terima kasih banyak ya. Sampai jumpa. Silakan duduk. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Itu tadi video uji kinerja layanan bimbingan klasikal di SMA Negeri 3 Singaraja yang saya lakukan. Semoga layanan klasikal tersebut dapat memberikan banyak manfaat. Terima kasih dan Om Santi 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 Om.